Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian sekarang? Kakak doakan kalian selalu dalam kondisi sehat. Kakak juga selalu ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Kakak ingatkan selalu untuk dapat dipatuhi agar kita terbebas dari virus dan penyakit dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi kita pertemuan ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang nilai dan norma sosial, serta dilanjutkan tentang penyimpangan sosial. Nah, berhubungan dengan penyimpangan sosial, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas tentang pengendalian sosial. Sebelumnya, kakak ingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman menyiapkan catatannya, dan jikalau ada sesuatu ataupun terkait materi yang dibingungkan dan ingin ditanyakan kepada kakak, itu bisa dicatat terlebih dahulu dan disampaikan atau ditanyakan via WhatsApp, entah itu ke kakak ataupun Ibu Ani. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke materi terkait pengendalian sosial. Untuk pengertian, pengendalian sosial ini diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh siapa? Oleh masyarakat. Nah, upayanya ini dilakukan untuk apa sih, Kak? Upaya dari pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, pengendalian sosial ini menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu pengendalian sosial preventif, teman-teman. Pengendalian sosial preventif ini perlu digarisbawahi, yaitu bentuk ataupun sifat pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Perlu digarisbawahi sebelum terjadi suatu pelanggaran. Artinya masyarakat ataupun individu ini diarahkan, dibujuk ataupun diingatkan agar tidak melakukan suatu pelanggaran. Contohnya, sebelum seseorang ataupun seorang siswa ini berangkat sekolah, mau pamit ke orang tuanya memberikan nasihat, mamanya apa nduk, nanti di sekolah jangan aneh-aneh, jangan berperilaku negatif ataupun hal-hal yang merugikan lainnya seperti ojo tawuran, jangan bertengkar, jangan membolos sekolah dan lain sebagainya. Nah, jikalau si anak ini, si siswa ini mendengarkan saran ataupun weweling dari orang tuanya, diharapkan si anak ini, si siswa ini terhindar dari segala bentuk pelanggaran ataupun masalah akibat dari perilaku negatif dan tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu ada pengendalian sosial represif, teman-teman. Pengendalian sosial represif ini perlu digarisbawahi merupakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Perlu digarisbawahi, tadi kan
preventif itu sebelum terjadi pelanggaran, kalau represif ini setelah terjadi pelanggaran. Nah, pengendalian represif ini dilakukan ataupun ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Kakak kasih contoh, sesudah terjadi tawuran, seumpamanya ada kelompok A dari sekolah A, kelompok B dari sekolah B, ada yang berkelahi, ada yang tawuran. Setelah terjadi tawuran selesai, semua terlihat ataupun terasa lebih kondusif, para guru dari kedua belah pihak sekolah mempertemukan kelompok A dan kelompok B ini untuk berunding ataupun bermusyawarah untuk mendapatkan pemecahan masalah dari apa masalah yang membuat mereka ini bertengkar ataupun tawuran. Dan diharapkan pertemuan tersebut ataupun musyawarah tersebut dapat membuat suasana ataupun kondisi antar sekolah itu menjadi kembali normal ataupun lebih damai lagi. Yang selanjutnya akan kita bahas teman-teman, yaitu cara pengendalian sosial. Pengendalian sosial ini dapat dilakukan dengan beberapa cara teman-teman yang akan kakak bahas satu persatu. Yang pertama adalah cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Akan kakak breakdown satu persatu juga. Yang pertama yaitu cara pengendalian sosial melalui institusi. Ini adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu lembaga pendidikan, lembaga hukum, terus ada lembaga agama, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang pengendalian institusi ini melalui institusi ini bersifat formal. Ada kakak kasihkan contoh yang pertama, yaitu ada seseorang yang merampok nih ataupun membunuh. Seorang tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara. Oleh siapa? Oleh polisi ataupun lembaga peradilan. Yang dalam hal ini juga termasuk dalam lembaga hukum ataupun institusi hukum. Yang kedua, kakak kasih contoh juga adalah agar seorang anak bisa bersifat dan berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, anak tersebut disekolahkan. Disekolahkan dalam lembaga apa? Lembaga pendidikan tentunya. Itu termasuk dalam pengendalian sosial melalui institusi. Yang kedua, yaitu cara pengendalian sosial melalui non-institusi. Nah, cara pengendalian sosial melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian sosial ini seringkali menggunakan kekerasan teman-teman dan sifatnya juga tidak resmi. Kakak kasih contohkan, yaitu sekelompok massa melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang disangka pelaku pencopetan di pasar atau di terminal. Itu termasuk pengendalian sosial non-institusi dilakukan oleh sekelompok massa dengan kekerasan, yaitu penganiayaan terhadap orang yang disangka pencopet ini. Yang kedua, ada seseorang yang mendamaikan dua orang tetangganya yang berkelahi dengan cara mediasi ataupun musyawarah. Ini juga termasuk pengendalian sosial yang dilakukan oleh individu melalui non-institusi. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu
Yang kedua, yaitu cara pengendalian sosial secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Akan kakak juga breakdown satu persatu. Yang pertama, yaitu cara pengendalian melalui lisan dan simbolik. Itu disebut juga cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk menjaga atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan ataupun verbal. Sedangkan pengendalian sosial secara simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan, spanduk, iklan layanan masyarakat itu termasuk dalam pengendalian sosial simbolik. Kakak kasih contohkan. Pengendalian sosial lisan, ada penyuluhan dari pihak kepolisian tentang bahaya narkoba. Di sekolah-sekolah itu termasuk dalam pengendalian sosial lisan. Terus pengendalian sosial simbolik, ada spanduk-spanduk. Teman-teman juga pernah lihat pasti di jalan-jalan ada spanduk-spanduk yang mengajak masyarakat untuk menjauhi kekerasan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu juga termasuk dalam pengendalian sosial simbolik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah cara pengendalian sosial melalui kekerasan. Tadi ada lisan dan simbolik, lalu ini ada pengendalian sosial melalui kekerasan. Nah, pengendalian sosial melalui kekerasan ini sering disebut juga cara pengendalian sosial yang bersifat koersif. Cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Cara ini sebaiknya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah cara pengendalian persuasif yang sebelumnya sudah dilakukan itu tidak berjalan dengan semestinya. Nah, ada beberapa contohnya yang akan kakak berikan, yaitu ada pencopet. Ini kakak kasih contoh lagi, sama pencopet yang tertangkap basah di dalam bus kota dikeroyok oleh para penumpang. Ini adalah cara yang termasuk tindakan main hakim sendiri dan tidak dibenarkan secara hukum. Namun perlu digarisbawahi, masyarakat melakukannya agar pencopet tersebut juga jera dan menjadi peringatan bagi pencopet lain biar tidak melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena takut juga dipukuli atau dikeroyok kayak gitu. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman. Dan bahasa Inggrisnya yaitu reward and punishment, teman-teman. Nah, cara pengendalian sosial melalui reward and punishment ini kakak breakdown satu persatu, yaitu yang pertama cara pengendalian sosial melalui imbalan, reward. Ini adalah cara pengendalian sosial yang bersifat preventif, teman-teman. Yang ini adalah pengendalian di mana seseorang itu diberikan imbalan atas tindakannya agar ia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya, siswa di sekolah mendapatkan beasiswa bila berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan sekolah, seperti mendapatkan nilai bagus, tidak bolos sekolah, atau tidak mencontek dalam ujian. Nah, yang kedua yaitu cara pengendalian sosial melalui hukuman, teman-teman. Cara pengendalian melalui hukuman ini cenderung bersifat represif. Nah,
Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya apa? Siswa yang bolos sekolah dihukum skorsing selama seminggu dan diberi tugas membuat karya tulis. Itu merupakan pengendalian sosial melalui hukuman ataupun punishment. Dan jikalau ada satu siswa yang membolos dan dihukum seperti itu, maka lingkungan di sekitar siswa tersebut akan berpikir, teman-teman dari siswa tersebut juga akan berpikir seperti, oh, si B bolos dapat hukuman berat dan lain sebagainya. Oh, jadi saya tidak boleh bolos, saya tidak akan berani bolos. Itu akan juga menimbulkan dampak-dampak lingkungannya ikut tertib dan lain sebagainya. Yang selanjutnya teman-teman adalah cara pengendalian sosial formal dan informal. Kita akan breakdown satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian formal. Nah, pengendalian formal ini teman-teman adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi tentunya, seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, dan lembaga peradilan. Peraturan-peraturan lembaga tersebut umumnya tertulis teman-teman dan sudah terstandarisasi. Contohnya, sebuah perusahaan sudah membuat aturan mengenai kenaikan pangkat, gaji, cuti beserta sanksi-sanksinya. Itu termasuk dalam pengendalian formal. Yang selanjutnya ada pengendalian informal. Nah, cara pengendalian informal ini dilakukan oleh kelompok yang lebih kecil dan akrab serta bersifat tidak resmi. Dan tentunya berbeda dengan pengendalian sosial formal, ini informal ini atau non formal ini mempunyai tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Kan tadi formal mempunyai aturan resmi dan tertulis, informal kebalikannya, tidak mempunyai aturan tertulis. Contohnya, di dalam suatu kelompok bermain anak-anak nih, jikalau ada satu orang anak yang berlaku curang, kalau main curang terus, itu pasti lingkungan ataupun teman-teman sepermainannya tidak akan suka. Dan biasanya menghukum satu anak ini dengan apa? Dengan hukuman seperti ejekan, sindiran, ataupun teguran nih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Nah, sosialisasi adalah apa teman-teman? Adalah upaya yang dilakukan agar anggota masyarakat itu berperilaku dengan sesuai nilai dan norma. Nah, ini merupakan bentuk penanaman dari nilai norma tersebut di dalam masyarakat yang namanya adalah sosialisasi ini tadi. Nah, melalui sosialisasi ini tadi teman-teman, seseorang menginternalisasikan ataupun meresapi nilai norma tersebut. Jika nilai norma sosial itu sudah diresapi atau diinternalisasi di dalam diri individu tersebut ataupun orang tersebut, maka dimanapun ia berada, ia akan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Perlu diketahui sebelumnya teman-teman, tekanan sosial adalah bisa dibilang adalah dampak langsung dari rekan-rekan sejawat atau lingkungan seorang individu terhadap individu tersebut yang membuat mereka mengikuti rekan mereka dengan merubah perilaku, nilai,
dan sikap agar mereka menyesuaikan diri dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi mereka. Contohnya apa? Contohnya ada seseorang anak yang sebelumnya bukan perokok. Terus anak tersebut menjadi perokok setelah bergabung di dalam satu kelompok bermain yang anggota di dalamnya itu mayoritas merokok. Nah, tekanan dari teman-temannya itulah yang mengubah si individu ini yang sebelumnya menjadi perokok, yang sebelumnya bukan perokok dan menjadi perokok, istilahnya tertekan dan ataupun mengikuti teman-teman sejawatnya ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang cara dari pengendalian sosial. Nah, selanjutnya kakak akan sebutkan beberapa peran dari lembaga formal dan informal di dalam pengendalian sosial, teman-teman. Ada beberapa lembaga pengendalian sosial di masyarakat. Tentunya ini di Indonesia ya, khususnya ada beberapa, yaitu yang pertama ada polisi. Polisi ini adalah aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Tentunya polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan terkait bagaimana perilaku menyimpang itu ataupun bagaimana pengendalian sosial dari perilaku menyimpang itu serta hukum terkait perilaku menyimpang kepada seluruh masyarakat tentunya. Yang kedua ada lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan ini merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang ini atau individu di dalam masyarakat berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Peradilan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada adat ataupun lembaga adat. Adat ini merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Di dalam adat terdapat aturan yang mengatur tata tertib tingkah laku dari anggota masyarakat. Yang selanjutnya ada tokoh masyarakat nih teman-teman. Tokoh masyarakat sendiri adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga orang tersebut dihormati dan disegani di dalam masyarakat. Tokoh masyarakat ini dapat bersifat formal atau informal nih teman-teman. Nah, tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural seperti presiden, ketua DPR, MPR, bupati, lurah, dan lain sebagainya. Terus tokoh masyarakat informal ini kayak gimana contohnya, Mas? Tokoh masyarakat informal ini contohnya adalah orang ataupun individu yang diakui dan diterima oleh masyarakat karena individu tersebut dipandang pantas menjadi pemimpin ataupun panutan yang disegani. Kasih contoh seperti pimpinan agama atau ada ketua adat itu juga termasuk tokoh masyarakat. Pak RT, Pak RW itu juga sebetulnya termasuk tokoh masyarakat yang disegani di dalam lingkungan tersebut. Jadi suatu lingkungan intinya kayak gitu. Yang terakhir ada media massa nih teman-teman. Media massa
itu terdiri dari contohnya seperti koran, TV, radio. Itu adalah lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Dampak yang ditimbulkan dari media massa ini juga cukup besar karena dapat diakses banyak orang. Contohnya apa? Contohnya adalah kakak kasih contoh adanya pemberitaan dalam media massa tentang seseorang yang menjadi tersangka. Dianggap sebagian orang sebagai pembunuhan karakter, dan pada akhirnya berita yang keluar tersebut tentang seseorang yang menjadi tersangka tersebut maka akan menjadi salah satu hukuman dari penyimpangan yang telah dilakukan. Baik teman-teman, berikut tadi materi kita pada hari ini terkait pengendalian sosial. Perlu diingat lagi, jikalau teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang sudah kakak sampaikan, bisa ditanyakan via WhatsApp ke kakak ataupun ke Ibu Ani. Dan kakak ingatkan juga untuk teman-teman jangan lupa mengisi absensi yang sudah terlampir di Google Classroom serta mengerjakan kuis yang juga sudah terlampir. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.